Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Fahri Fuadi, Prodi Agroekoteknologi kelas C. Di sini saya akan menyampaikan materi yang disampaikan oleh Bapak Nasrorun Ni'am Soleh dengan judul Wawasan Keagamaan dan Kebangsaan oleh kaum muda yang moderat. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Taswiyat al-manhaj atau penyampaian pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan. Yang pertama yaitu dimungkinkannya perbedaan pendapat dalam kalangan umat Islam tidak harus diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Lalu yang kedua, perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang masih berada di dalam majal al-ikhtilaf atau wilayah perbedaan. Sedangkan yang berada di luar wilayah majal al-ikhtilaf bukan disebut sebagai perbedaan, melainkan penyimpangan. Seperti munculnya perbedaan terhadap munculnya masalah yang sudah pasti atau jelas. Lalu yang ketiga, dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan yang masuk ke dalam majal al-ikhtilaf, yaitu dengan cara mencari jalan titik temu untuk keluar dari perbedaan dan semaksimal mungkin menemukan persamaan. Lalu yang keempat yaitu majal al-ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu faham keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah dalam pengertian yang luas. Harmonisasi kerangka berpikir keagamaan dalam konteks kebangsaan, yaitu yang pertama, ajaran Islam sebagai tuntunan yang bersifat universal, memandang dan menempatkan manusia dalam harkat dan martabat yang sangat mulia. Oleh karena itu, agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan hak-hak dasar manusia seperti kemerdekaan, persamaan, keadilan, dan kedamaian. Lalu yang kedua, nilai-nilai yang dibawa oleh arus modernisasi dan globalisasi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam dan dapat membawa kebajikan. Karena agama Islam menganggap sebuah hal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama itu disebut sebagai kebajikan. Lalu yang ketiga yaitu nilai-nilai yang dibawa oleh arus modernisasi dan globalisasi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dapat mendatangkan kerusakan bagi kehidupan dan itu harus ditolak. Sebagai seorang muslim, kita harus adaptif terhadap perubahan. Karena pada hakikatnya perubahan adalah sunnatullah. Dan di antara sunnatullah yang pasti terjadi dalam kehidupan adalah at-taghyir, yaitu perubahan. Walaupun demikian, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan perubahan yang terjadi untuk kepentingan kebaikan dan kemaslahatan. Perubahan yang merupakan sunnatullah ini, dengan akal budi dan peradaban yang kita ikhtiarkan, bisa mengarahkan kepada perubahan yang lebih baik atau ke yang lebih buruk. Demikian materi yang saya sampaikan. Bila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.